Mungkin sudah sekian lama kita sekolah, tapi sadarkah kita jika sebenarnya angka yang kita kenal selama ini itu sebenarnya bukanlah angka Latin, akan tetapi disebut dengan angka Arab. Loh kok bisa? Inilah hal yang tidak diceritakan oleh guru-guru sekolah kalian. Oleh karenanya, mari kita bongkar. Video ini didukung oleh aplikasi Muslim Life. Merupakan aplikasi Muslim yang harus kalian punya di handphone kalian. Karena aplikasi ini memiliki beragam fitur-fitur Islami yang membantu menunjang aktivitas Muslim sehari-hari, mulai dari Al-Quran, pengingat salat, hingga juga umrah. Jadi langsung saja setelah menonton video ini, klik link downloadnya di deskripsi video atau di kolom komentar tersemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Satu minggu yang lalu kita telah membahas apakah haram memakai YouTube karena YouTube buatan kafir seperti itu ya. Hingga akhirnya kita menyadari bahwa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp yang kita gunakan adalah hasil dari sumbangsih terbesar ilmuwan Muslim yakni Al-Khawarizmi karena telah menciptakan metode algoritma. Di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas bagaimana ilmu matematika yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim tersebar ke Eropa hingga hari ini. Dan di video kali ini kita akan membahas dan meluruskan miskonsepsi soal angka dan penomoran. Sebelumnya kita pasti mengenali jika ini merupakan abjad dalam bahasa Arab. Sedangkan ini kita kenal sebagai abjad Latin. Nah, kalau yang tadi disebut dengan abjad Latin, apakah ini juga disebut dengan angka Latin? Nah, kalau kalian menganggap jika ini angka Latin, maka kalian salah. Karena angka Latin yang sebenarnya adalah angka Romawi kuno. Nah, angka Romawi ini juga disebut dengan angka Latin, teman-teman. Karena yang dikatakan huruf Romawi dan Latin itu sama, sebab orang Romawi menulis dan berbicara dengan bahasa dan tulisan Latin seperti itu. Sedangkan angka-angka modern yang kita kenal sekarang seperti ini sebenarnya disebut dengan angka Arab. Jadi bukan angka Latin, teman-teman. Dan angka Arab yang kita kenal selama ini seperti ini, itu sebenarnya disebut dengan angka Hindi, angka Hindu, angka India seperti itu, bukan angka Arab. Bahkan sebenarnya yang disebut dengan abjad itu bukan ABCD. Abjad itu sebenarnya sebutan kepada urutan rangkaian alfabetik huruf-huruf Arab. Makanya namanya abjad, yaitu alif, ba, jim, dan da. Bukan ABCD, karena kalau ABCD bacanya abjad dong ya, bukan abjad gitu ya. Jadi gini, setidaknya ada dua model versi rangkaian urutan huruf Arab. Pertama disebut dengan abjadi dan yang kedua disebut dengan hijai. Nah, abjadi merupakan rangkaian versi huruf-huruf Arab dengan urutan alif, ba, jim, da, dan seterusnya. Sedangkan rangkaian huruf-huruf Arab hijai memiliki rangkaian seperti alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Nah, rangkaian yang populer dan sering kita gunakan secara modern ini merupakan rangkaian huruf hijai, sehingga dikenallah dengan nama huruf hijaiyah seperti itu. Walaupun di Indonesia kata abjad ini digunakan sebagai sebutan sinonim atau istilah lain dari alfabet seperti itu. Nah, lalu gimana cerita angka-angka Latin yang kita kenal sebenarnya adalah angka-angka Arab? Lalu kenapa angka Arab malah dikenal sebagai angka Hindi? Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada para subscriber kami yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Kami doakan semoga bantuan dukungan dari donatur sekalian dapat menjadi pemberat timbangan karena niat kontribusi saling tolong-menolong dalam kebaikan serta upaya meninggikan nama Allah. Buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi mendukung channel ini, silahkan saja klik link kitabisa.com di dalam deskripsi video atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Serta jangan lupa untuk mengisi namanya ya. Oke, mari kita mulai episode kali ini.
Jadi teman-teman, ceritanya dahulu umat manusia itu menggunakan huruf sebagai penomoran sebelum adanya angka-angka. Hal ini bisa kita lihat bagaimana angka-angka Romawi dan angka-angka Latin itu kan biasanya terdiri dari huruf-huruf Latin ya, seperti huruf I, huruf V, huruf X, huruf L, C, D, dan M, dan lain sebagainya. Yang mana huruf-huruf ini merepresentatifkan kepada angka-angka tertentu. Hal ini juga terjadi di peradaban-peradaban lainnya, dan umumnya dikenal dengan nama alphabetical numeral. Karena nomor-nomornya itu berasal dari huruf-huruf seperti itu, huruf alfabet. Nah, tidak hanya di angka Romawi teman-teman, di Arab itu awalnya juga menggunakan huruf-huruf Arab sebagai penomoran angka-angka. Begitu pula dalam bahasa Ibrani, bahasa Fenisia, hingga kepada bahasa Cina yang juga menggunakan huruf sebagai bentuk dari penomoran angka-angka tersebut. Nah teman-teman, karena nomor itu dibangun atas huruf-huruf, maka tidak sengaja malah membentuk kata. Misalkan, nomor 1 itu kan dalam abjad dilambangkan sebagai huruf alif, 2 dilambangkan ba, 3 dilambangkan dengan jim, dan huruf da dilambangkan untuk angka 4 seperti itu. Sehingga kumpulan angka 1, 2, 3, 4 dalam bahasa Arab itu dapat dibaca menjadi abjad. Begitu pula nanti, rangkaian angka-angka itu kemudian bisa dibaca membentuk sebuah kata. Salah satu bukti yang bisa kita lihat seperti yang terdapat dalam astrolabe buatan Al-Fazari, yang mana huruf-huruf Arab di sampingnya merupakan angka-angka yang dipahami pada masa itu. Tidak hanya bahasa Arab teman-teman, hal serupa juga ada dalam bahasa Ibrani, Sanskerta, serta juga dalam huruf Romawi. Contohnya, di mana tahun 1603 merupakan tahun meninggalnya Ratu Elizabeth pertama. Ditulis dalam angka Romawi menjadi MDCIII, yang merupakan angka 1603. Namun, angka Romawi ini sekaligus dapat dijabarkan menjadi bacaan My day close is in immortality. Nah, kumpulan huruf yang mewakili angka ini dan dapat dibaca secara umum dikenal dengan nama kronogram atau sengkala dalam budaya India seperti itu. Nah, lebih jauh teman-teman, kronogram ini bisa menjurus kepada ilmu mistik, bahkan perdukunan dan sihir. Contohnya dalam tradisi Yahudi, ilmu perangkaan ini digunakan oleh sekte mistik mereka, yakni Kabbalah. Sedangkan dalam Islam, ilmu mistik perangkaan ini digunakan oleh sekte Batiniyah seperti Syiah Ismailiyah, bahkan sekte Babiyah hingga Bahaiyah yang mensakralkan angka-angka tertentu. Selain itu, mereka juga digunakan dalam aliran kesufian yang sekarang umum dikenal dengan ilmu awfaq, yang terkadang dianggap sebagai perjimatan hingga sihir. Kalau di Islam dikenal dengan ilmu wafaq yang mensakralkan huruf-huruf Arab, maka dalam agama Yahudi disebut dengan ilmu gimatria yang mensakralkan huruf-huruf Ibrani. Ada salah satu sekte sufi yang sangat mengkultuskan huruf-huruf Arab yang dikenal dengan nama sekte Hurufiyah yang didirikan oleh Fadlullah Asrabadi. Mereka mencampur adukkan ajaran mistik Batiniyah dengan Syiah Ismailiyah. Nah, ajaran mereka meyakini jika huruf-huruf Arab tertentu dapat memiliki khasiat dan fungsinya tersendiri serta memiliki kekuatan apabila dapat dirangkai sedemikian rupa. Dan lagi-lagi, sama seperti sekte Batiniyah lainnya seperti Ismailiyah, Babiyah, hingga Bahaiyah, pendiri sekte ini akhirnya menganggap dirinya sebagai Imam Mahdi. Di era modern ini, hal serupa pernah terjadi pada seorang tokoh bernama Rashad Khalifah. Ia adalah seorang sarjana ahli biokimia dan dengan komputer dia mencoba mengkalkulasi huruf-huruf dalam Al-Quran dan menyimpulkan bahwa angka 19 merupakan angka sakral dalam Al-Quran. Lebih jauh, akhirnya dia menjadi seorang Quranis yang menolak hadis-hadis Nabi atau disebut dengan ingkarus sunnah, hingga pada akhirnya ia menghitung pula namanya dan ternyata menghasilkan angka 19. Akhirnya ia memprediksi kapan terjadinya kiamat, bahkan mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi juga. Nah, pengkultusan angka-angka ini dikenal dengan ilmu numerologi, yang pada dasarnya merupakan ajaran mistik, astrologi, dan ramalan oleh para penyihir dan perdukunan. Walaupun disebut angka Arab, ya, sebenarnya angka-angka ini berasal dari peradaban India. Nah, lalu kenapa disebut dengan angka Arab? Jadi ceritanya gini teman-teman. Saat dinasti Abbasiyah sudah menguasai daerah Sindhu yang sekarang disebut dengan Pakistan, datanglah utusan dari Sindhu ke istana Khalifah Al-Mansur yang bernama Kanaka dengan membawa kitab Brahmasputha Siddhanta. Kitab ini merupakan kitab yang ditulis oleh Brahmagupta, salah seorang ilmuwan India yang kemudian dari sinilah lahir matematik modern. Nah, kebetulan ketika itu umat Islam sedang
giat-giatnya membangun peradaban dan pendidikan. Sehingga Khalifah Al-Mansur meminta agar menerjemahkan kitab yang dibawa oleh Kanaka itu kepada seorang ilmuwan bernama Muhammad Al-Fazari. Nah, kitab itu kemudian diterjemahkan dengan judul As-Sindul Hindi Kabir. Kemudian Al-Khawarizmi juga ikut mempelajarinya dan mengembangkan teori matematika Brahmagupta lebih luas lagi dalam kitabnya Al-Jami' wal Tafriq bil Hisabil Hindi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-13 dengan judul Algoritmi de Numero Indorum. Dari sinilah dikenal nama algoritma seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Sehingga karena pertemuan dua peradaban ini, India dan Arab, oleh karenanya angka-angka India yang ketika itu disebut dengan angka Brahmi kemudian mengalami evolusi dan perubahan. Dalam perjalanannya, angka Brahmi India ini kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Muslim lalu melahirkan dua versi angka yang populer dikenal dengan nama angka Arab Timur dan angka Arab Barat. Coba kita lihat. Ini merupakan contoh dari evolusi angka nomor 1. Dari angka Brahmi kemudian melahirkan model-model angka 1 lainnya di berbagai tempat, bahkan ada juga Jawa. Begitu pula angka 1 berevolusi menjadi angka Arab Timur dan angka Arab Barat. Begitu pula angka nomor 2. Ada versi Arab Timur dan versi Baratnya. Dua-duanya sama-sama disebut dengan angka Arab. Demikian juga angka nomor 3, nomor 4, dan kemudian 5 hingga 9. Angka Arab Timur yang kita sebut angka Arab ini sebenarnya dikenal dengan nama angka Arab India atau angka India yang umum dipakai di kawasan Arab bagian timur seperti Iran, Irak, Pakistan hingga ke arah India seperti itu. Namun semakin ke barat, ke arah Maroko, Aljazair, Andalusia, bentuknya sudah berubah yang disebut dengan angka Arab Barat atau populer disebut dengan angka Arab saja. Jadi ini bukan angka Latin. Angka inilah yang kemudian populer di Eropa sejak era Renaissance tersebut. Angka Arab Barat ini diperkenalkan oleh ilmuwan matematik Eropa yang saat itu belajar di kawasan Arab seperti Leonardo Fibonacci yang belajar di Aljazair dalam bukunya Liber Abbasi. Artinya karena orang-orang Eropa mengenal angka jenis dan model ini dari sarjana maupun peradaban Arab, makanya disebut dengan angka Arab. Walaupun pada dasarnya ini merupakan angka hasil evolusi dari angka Brahmi yang India tersebut. Nah, kekurangan angka-angka Romawi untuk menghitung dan operasi matematik adalah karena kurang efisien dan efektif. Hal ini karena angka-angka Romawi tidak memiliki angka nol, sehingga sangat sulit untuk menulis angka puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Terlebih lagi, sulit dioperasikan dalam hitungan matematik seperti itu. Nah, kebetulan angka Arab yang dirancang oleh ilmuwan Muslim dengan ada opsi angka nolnya itu menjadi solusi dan mempermudah dalam operasi matematik dan dalam penulisan. Memang sebenarnya angka nol ini berasal dari peradaban India oleh Brahmagupta yang tadi kita jelaskan. Hanya saja, angka nol ini baru bisa digunakan dan dioperasikan saat ilmuwan Muslim mengembangkannya. Sehingga angka nol sudah digunakan sejak tahun 873 Masehi. Sedangkan bangsa India baru menggunakannya 6 tahun kemudian sejak tahun 879 Masehi. Dari sinilah muncul anggapan bahwa angka nol dan matematik ditemukan oleh ilmuwan Muslim atau peradaban Arab. Ya faktanya angka nol dan matematik sudah ada jauh sebelum itu ya. Ilmuwan Muslim hanya mengembangkannya saja ke tahap penyempurnaan hingga menghasilkan ilmu aljabar, ilmu algoritma dan lain sebagainya. Sehingga yang kita kenal sekarang adalah hasil dari penyempurnaan ilmu dari ilmuwan Muslim itu. Nah, kenapa kita sebutnya ilmuwan Muslim? Ya karena ilmuwan-ilmuwan ini berasal dari berbagai bangsa sebenarnya ya. Ada bangsa Persia seperti Al-Khawarizmi, ada juga dari bangsa Arab seperti Al-Fazari dan Al-Kindi, yang mana ketiga orang inilah yang mentransmisi ilmu matematika India dan disempurnakan oleh mereka. Karena kebetulan mereka Muslim, maka digeneralisasi saja menjadi ilmuwan Muslim secara umum. Jadi mencangkup semuanya ya. Nah, angka nol sendiri yang kita kenal di Eropa itu berasal dari bahasa Arab, yakni sifrun. Kemudian dibawa ke Italia menjadi zefiro, dan kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi zero. Sedangkan teman-teman, angka nol yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Portugis saat mereka menjajahi kita di masa lalu ya. Di mana nol itu berasal dari kata nul, yang berarti kosong, sehingga juga menjadi nihil yang artinya tidak ada seperti itu. Nah, jadi begitulah sejarah perkembangan angka yang kita kenal sekarang, dan semoga kita termotivasi untuk lebih giat mempelajari matematik. Enggak untuk Muslim aja, non Muslim juga gitu, karena dulu kan ilmuwan Eropa itu belajar dari sarjana Muslim, dan sarjana Muslim belajar dari orang India, sehingga kita harus mampu membuka diri. Jangan karena yang ngajarinnya non Muslim
kita tinggalkan seperti itu. Nggak gitu. Karena Islam memerintahkan agar belajar dari mana saja. Dan kemajuan peradaban Islam masa lalu kan juga karena mempraktikkan perintah agama, yakni Iqra, bacalah. Jadi mari kita membaca, mari kita belajar. Nah, kesimpulan apa lagi yang dapat teman-teman tarik dari video ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian menyukai video yang seperti ini dan video ini sedikit banyak memberikan wawasan yang bermanfaat, kalian dapat mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, serta share ke teman-teman Anda. Kalian juga dapat mendukung channel ini via platform website kitabisa.com. Link tertera di deskripsi video atau di kolom komentar tersemat. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.